teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen Modulo chapter 10 telah dirilis di situs Manga Plus. Kemungkinan besar ini adalah chapter pembuka volume 2 Jujutsu Kaisen Modulo. Dan ya, jika volume 1 dibuka dengan kondisi dunia Jujutsu setelah 68 tahun berlalu, di mana Yuji Itadori menjadi penyihir legenda yang menghentikan Cooling Game bersama dengan Gojo di chapter 1. Volume 2 dibuka dengan fakta mengejutkan bahwa sang penyihir legenda Itadori Yuji ternyata masih hidup, bukan sebagai kakek berusia 83 tahun, tapi remaja belasan tahun yang seperti tidak menua semenjak kemunculan terakhir dia. Jadi ya, JJK Modulo kemungkinan akan melibatkan Yuji dalam cerita spin-off-nya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan JJK Modulo chapter 10. Check out, check it bro. Pertama, penjelasan detail tentang pasal Hakari di Undang-Undang Jujutsu. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga di chapter 10, di mana seorang penyihir problematik seperti Kinji Hakari mampu menelurkan pasal dia sendiri dalam Undang-Undang Jujutsu. Padahal seperti yang kita tahu, Hakari adalah salah satu murid paling dablek di SMK Jujutsu. Buat yang tidak paham seberapa dablek Hakari, dia pernah menentang petinggi Jujutsu, bahkan menyerang pejabat konservatif dari markas pusat Jujutsu. Jadi Hakari pernah menyerang seseorang yang seperti Gakuganji sebelumnya, yang mana hal ini membuat Hakari disuspend dari SMK Jujutsu alias diskors sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itulah alasan kenapa Hakari terlihat dewasa meski statusnya masih murid kelas 3 SMK, karena memang kita tidak tahu berapa lama Hakari menjalani masa skors. Dugaan Abdikos, dia dulunya adalah adik kelas Takuma Ino, jadi usianya saat ini sekitar 19 sampai 20 tahun. Itulah kenapa dia berani memulai bisnis judi atau melakukan hal-hal tabu di masyarakat, karena memang usia dia sudah legal, yaitu antara 19 sampai 20 tahun. Dan ya, di usia segitu Hakari sudah bisa membuat bisnis judi sabung penyihir yang disebut Gachinko Fight Club. Bahkan Hakari punya karyawan di bisnisnya, yang mana hal ini menunjukkan seberapa besar klub judi milik Hakari. Dengan kesuksesan ini, sepertinya Hakari memang tidak punya niatan untuk kembali ke SMK Jujutsu meski statusnya belum lulus alias masih murid kelas 3 SMK. Sampai akhirnya ada teror insiden Shibuya di malam Halloween yang berakhir Kenjaku memulai Cooling Game, di mana teror insiden Shibuya berusaha disebarkan Kenjaku ke seluruh Jepang, tepatnya di 10 koloni Cooling Game, di mana hasil akhir dari permainan ini adalah kekacauan di seluruh dunia. Dan ya, setelah Kenjaku mengaktifkan Cooling Game, pemerintah Jepang memutuskan untuk memberitahukan secara resmi keberadaan roh kutukan setelah masyarakat di dalam koloni mengetahui eksistensi mereka. Dari sinilah markas pusat Jujutsu membutuhkan bantuan semua penyihir untuk menghentikan Cooling Game, termasuk salah satunya adalah Kinji Hakari, di mana tugas untuk merekrut Hakari diserahkan pada Megumi dan Yuji. Saat perekrutan, Hakari awalnya menolak, sampai akhirnya dia tahu bahwa Megumi Fushiguro adalah pemimpin klan Zenin saat ini. Jadi Hakari punya niat licik untuk nitip peraturan agar klub judi miliknya dilegalkan. Dan siapa sangka di chapter 10 JJK Modulo ini, peraturan titipan milik Hakari sempat menjadi bahan pertimbangan, di mana markas pusat Jujutsu sempat berniat menjadikan pertarungan penyihir sebagai turnamen legal yang dilakukan di atas ring. Pertimbangan markas pusat Jujutsu tentu saja karena masyarakat Jepang kini sudah mengetahui eksistensi roh kutukan. Jadi untuk apa para penyihir bersembunyi? Mending sekalian dilegalkan, dan bisnis turnamen penyihir ini nantinya akan dikelola langsung oleh pemerintah Jepang. Setelah peraturan jadi, yang kemungkinan Hakari punya andil besar dalam penyusunannya, bahkan sampai diberi nama pasal Hakari. Pada kenyataannya turnamen sabung penyihir tidak pernah diadakan, yang entah karena alasan apa. Jadi pasal Hakari tidak lagi berlaku kecuali untuk kasus pengawal pemerintah. Jadi ya, berdasarkan pasal Hakari yang masih berlaku ini, Maru tidak bisa dihukum karena dia ditugaskan sebagai inspektur pengawalan untuk misi Jujutsu bersama Yuka dan Tsurugi. Dari sini ada yang protes apakah Maru termasuk penyihir, karena pasal Hakari hanya berlaku untuk seorang penyihir alias orang dengan kemampuan mengendalikan kutukan, baik itu energi, teknik atau objek dalam kurung senjata. Jadi ya, meski Maru awalnya tidak dikategorikan penyihir, tapi salah satu dewan yang pro menyangkal kalau Maru adalah tipe penyihir laten
yaitu seorang penyihir yang menggunakan kutukan tanpa dia menyadarinya. Contoh kasusnya seperti Yuta sebelum gabung SMK Jujutsu, penyihir Jujutsu laten dikecualikan dari hukuman Jujutsu. Jadi jika Maru masuk penyihir laten, maka dia tidak boleh dihukum. Dan lagi-lagi ada dewan yang kontra mengatakan kalau bangsa Simurian sudah dikonfirmasi punya energi kutukan. Dari sini dewan yang pro kembali mendebat kalau tidak semua Simurian. Jadi intinya dewan konservatif ingin Simurian seperti Maru dihukum, sementara dewan open minded ingin membuka semua kemungkinan untuk tidak menghukum Maru, yang salah satunya menggunakan pasal Hakari. Kedua, penjelasan sistem dewan terpadu alien Simurian sama halnya dengan dewan Jujutsu. Dewan Simurian juga punya pro kontra. Ada Simurian yang mengusahakan koeksis seperti Cross dan Jabaloma. Ada juga Simurian ekstremis yang menyarankan untuk langsung invasi seperti Osuki. Bahkan Osuki bukan cuman ekstremis biasa, dia punya rencana bagaimana mengambil alih bumi yang dalam kasus diplomatik supranatural diwakili Jepang. Pertama-tama Osuki ingin mendirikan daerah otonomi di wilayah metropolitan. Maksudnya adalah dia akan merampas wilayah di Tokyo untuk dikuasai Simurian. Selanjutnya dia ingin menjadi kasta tinggi di Tokyo di atas penduduk aslinya. Jadi Osuki benar-benar ekstremis karena dia ingin menjadi Deskunte di bumi. Untungnya pemimpin Simurian saat ini adalah Dabura yang berasal dari Deskunte Tribe. Jadi dia tidak akan memihak pada perseteruan para Rumel. Dia dipilih menjadi kepala suku Rumel menggantikan Dura. Adalah selain karena dia kuat, dia juga tidak punya hubungan apapun dengan para Rumel, sehingga keputusan dia akan adil tanpa memihak. Dan disinilah sistem dewan terpadu Simurian dimulai. Perwakilan penting dari masing-masing suku Rumel berhak mengambil suara mereka lewat voting, tapi keputusan akhir tetap pada Dabura, di mana dia mempertimbangkan keputusan sesuai hasil voting, yang mana akhirnya voting selesai di mana kaum ekstremis Simurian kalah. Jadi upaya koeksis dengan manusia menjadi keputusan terakhir. Ketiga, bencana di balik festival perdamaian. Dari sini kalian merasa aneh nggak sih? Konflik belum memuncak, tapi penyihir Jujutsu dan alien Simurian malah membicarakan perdamaian. Bahkan mereka berniat mengadakan festival pertukaran budaya. Kalau ini di ending, Abdikos baru percaya tidak akan terjadi apapun setelahnya. Tapi festival perdamaian ini dilakukan di awal chapter untuk volume 2. Dan jangan lupakan kalau penulis cerita Jijika Modulo adalah Gege Akutami. Abdikos yakin saat ini Gege sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Teori dari Abdikos ini ada hubungannya dengan kemunculan Mahito di chapter sebelumnya, atau plot twist di balik sikap pendiam Dabura. Yap, maksud Abdikos adalah bagaimana kalau Dabura masih setia pada Deskunte Pusat, di mana dia ikut kaum Rumel ke bumi adalah sebagai mata-mata. Karena ini agak aneh, di mana Dabura punya suku tribe yang harus ditinggalkan meski suku tribe tersebut adalah Deskunte. Tapi apakah Dabura tidak khawatir suku tersebut akan dibantai Deskunte Pusat akibat pengkhianatan Dabura? Keempat, peran Yuji dalam kekacauan Jujutsu, baik itu kekacauan yang disebabkan Mahito atau kekacauan yang disebabkan Dabura. Saat ini solusi satu-satunya memang hanyalah Yuji. Jika Mahito yang akan membuat kekacauan, maka Yuji punya sumpah untuk kembali menghabisi Mahito dalam wujud apapun. Sementara jika Dabura yang membuat kekacauan, dia yang setara Sukuna adalah lawan seimbang Yuji, yang mana Yuji pernah mengalahkan Sukuna atau setidaknya memberikan kekalahan pada Sukuna di bagian akhir. Di video berikutnya, Abdikos mungkin akan membahas seberapa kuat Yuji setelah 68 tahun berlalu. Kok bisa-bisanya dia menjadi penyihir Ronin dalam keadaan masih muda setelah 68 tahun. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.